Halo semuanya, selamat datang adik-adik kelas 4 yang luar biasa, para orang tua yang selalu suportif, dan pastinya rekan-rekan guru sekalian. Nah, sesi penjelasan kali ini bakal jadi ibaratnya game plan atau strategi pamungkas kalian buat ngadepin ujian akhir semester PJOK. Di panduan ini, kita bakal bedah tuntas kisi-kisi resminya. Tujuannya cuma satu, biar belajar kalian lebih efektif, fokus, dan pastinya seru banget. Yuk, siapkan konsentrasi karena kita langsung mulai sekarang. Coba bayangin, sesi kita ini kayak lagi ada di briefing misi rahasia. Terus, apa nih misi utamanya? Kalian ditugaskan untuk menaklukkan tepat 40 soal dalam waktu 90 menit. Yap, 40 tantangan yang bakal menguji semua ilmu yang udah kalian serap di semester 2 ini. Percaya deh, 90 menit itu bakal kerasa lebih dari cukup kalau kalian tahu persis apa aja senjatanya. Dan, ya, makanya kita kumpul di sini kan? Oke, coba kita intip dulu anatomi ujiannya kayak gimana. Dari 40 soal tadi, bentuknya bakal dipecah jadi 3 format nih. Ada 30 soal pilihan ganda, ini yang tinggal pilih jawaban paling pas, terus 5 soal isian singkat, dan 5 soal uraian atau esai buat ngejelasin jawaban kalian lebih panjang. Tahu format ini dari awal tuh penting banget loh. Ibarat main game, kalian jadi tahu gimana cara ngatur waktu dan tenaga waktu hari H nanti. Nah, ini dia peta belajar kita hari ini. Kita punya 5 pos. Persiapan ujian, bab 1 kebugaran jasmani, aturan screen time, pola makan sehat, dan terakhir, pertolongan pertama. Pos pertama, persiapan ujian, peta belajar utamamu. Masuk ke pos kedua, bab 1 kebugaran jasmani. Ayo gerakan tubuhmu. Sebagai pelatih belajar virtual kalian, saya mau ngingetin beberapa aktivitas fisik yang wajib banget masuk di radar ingatan kalian. Dan, lari dari tugas menyapu rumah jelas gak masuk hitungan ya. Kalian harus paham apa sih manfaat lari zigzag, terus alat apa aja yang dipakai buat lari estafet, sampai ingat lagi contoh-contoh permainan tradisional. Gak cuma itu, kalian juga harus bisa ngebedain mana yang masuk aktivitas fisik ringan, mana yang berat, plus kenalan sama alat pengukur denyut nadi otomatis. Oke, perhatian semuanya. Ini warning penting. Di kisi-kisi ada satu soal bertipe HOTS, Higher Order Thinking Skill, alias soal yang butuh mikir agak dalam. Kalian bakal diminta nyebutin aktivitas fisik apa yang bisa ningkatin otot bahu. Jadi, kalian nggak bisa asal nebak di sini. Kalian benar-benar harus ngebayangin gerakannya. Kira-kira olahraga apa ya yang langsung kerasa efeknya di area bahu? Siapkan mental kalian buat tantangan analisa yang satu ini ya. Sekarang saya mau tanya nih, menurut kalian, ciri-ciri tubuh bugar tuh kayak apa sih? Kenapa saya nanya ini? Karena dari panduannya, konsep tubuh bugar ini muncul berkali-kali. Beneran deh, ada di pilihan ganda, ada di isian, muncul lagi di uraian. Ini tuh semacam konsep inti. Jadi pastiin kalian benar-benar bisa ngejelasin detail tanda-tanda kalau tubuh seseorang itu lagi dalam kondisi prima. Lanjut ke pos ketiga, dampak dan aturan screen time. Menyeimbangkan teknologi dan kesehatan. Hidup di zaman now, topik ini pasti relate banget sama keseharian kita. Nanti di soal isian, kalian bakal ditantang buat ngejelasin pakai kata-kata sendiri apa sih pengertian dari screen time itu. Nggak cuma teori, kalian juga harus bisa nyebutin contoh nyata. Kayak misalnya, main video game, nonton TV, atau main gadget. Jangan sampai poin gampang ini melayang gitu aja gara-gara kalian lupa definisinya, oke? Nah, yang bikin slide ini super menarik, ujiannya bakal minta kalian ngeliat dari 2 kacamata. Di satu sisi, jelas kalian harus tahu apa sih dampak buruk dari main game kelamaan. Tapi coba perhatiin ini, ada soal HOTS lagi yang justru nanya dampak positif dari screen time buat pelajar kalau dipakainya dengan bijak. Keren kan? Nyari sisi baik dari sesuatu yang seringnya dicap jelek itu butuh pemikiran tingkat tinggi loh, dan itulah yang dicari sama guru kalian. Selain soal dampaknya, ujian ini juga bakal nanya soal aturan main. Pastiin kalian ingat persis berapa sih batas waktu alias durasi screen time yang aman buat anak seumur kalian. Terus yang paling penting, kalau udah selesai mantengin layar, aktivitas fisik sehat apa nih yang harus dilakuin? Mata dan badan kita kan butuh istirahat dari layar, nah kalian harus tahu persis solusinya apa. Masuk pos keempat, pola makan sehat dan bergizi, bahan bakar untuk ujian. Bikin badan terus gerak, itu nggak bakal maksimal kalau bensinnya alias asupannya kurang pas. Ujian kalian nanti bakal nanya spesifik banget soal nutrisi. Manfaat vitamin A apa? Vitamin C buat apa? Apa aja sih makanan sumber karbohidrat? Terus minuman sehat apa yang paling bagus dikonsumsi? Sampai ngapain sih kita harus sarapan tiap pagi? Saran saya kalian bisa pause dulu penjelasan ini bentar. Terus hafalin deh pelan-pelan pasangan nutrisi dan manfaatnya di layar ini. Ini penting banget buat ngeklaim poin penuh. Pos terakhir kita nih,
Pertolongan pertama, cedera ringan. Menangani keadaan darurat. Akhirnya kita sampai di misi pamungkas. Kalau kita lagi asyik olahraga atau aktivitas fisik, insiden kecil bisa aja kejadian kan? Nah, siap-siap jadi detektif visual. Di ujian nanti, besar kemungkinan kalian bakal disodorin berbagai gambar. Tugas kalian, lihat baik-baik gambarnya, tebak itu jenis cedera ringan apa, dan coba jelasin pakai logika kalian kira-kira apa sih penyebabnya berdasarkan gambar itu. Ingat ya, pas hari H nanti, plototin detail gambarnya baik-baik. Jadi gini, poin krusialnya itu ada di soal esai terakhir. Kisi-kisinya udah ngebocorin dengan jelas kalau kalian bakal dikasih satu gambar cedera. Terus kalian harus bisa jelasin langkah-langkah pertolongan pertamanya secara berurutan. Nggak boleh acak. Ini soal dengan poin yang gede banget loh. Kalau kalian udah paham urutan tindakan dasarnya, dijamin kalian nggak bakal panik. Baik itu pas lagi ngerjain ujian, maupun kalau beneran ada teman yang cedera di dunia nyata. Wah, kita udah selesai bedah tuntas semua strateginya. Mulai dari kebugaran fisik, ngatur waktu main gadget, isi bensin nutrisi, sampai jurus pertolongan pertama. Tapi coba deh tanyain ini ke diri kalian sendiri. Apa iya kalian repot-repot belajar ini semua cuma demi angka 100 di kertas ujian besok? Atau jangan-jangan buat ngebangun kebiasaan sehat yang bakal bikin badan kalian sekuat superhero sampai kalian besar nanti? Pilihannya ada di tangan kalian ya. Selamat belajar dan semoga sukses.